وجمعنا في كل أطوار على آله وصحبه يا نور أما بعد. Hadirin dan hadirat, mari kembali kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Jalla Jalal. Salawat salam kita haturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita mengangkat satu hadis riwayat Muslim. Dalam hadisnya 429, status hadis ini hasan syahih, di mana daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu berdiri untuk kencing di dalam masjid. Ada tiba-tiba orang Badui datang berdiri, tiba-tiba kencing di dalam masjid. Para sahabat Rasulullah geram dan ingin menggertaknya, marah sama orang Badui ini tadi karena dia kencing di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini menggertak. Dalam gertakan sahabat, tetapi sebelum para sahabat murka, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat, jangan kamu memutuskan kencingnya, biarkan dia selesaikan dulu kencing. Jadi ini orang Badui tadi mau ditarik keluar dari masjid, langsung Nabi melarang sahabat, jangan dulu, biarkan dia dulu selesai kencing. Tanggung. Nah, orang kalau sementara kencing di babangka itu lari masuk lagi balik. Dia masuk. Kaget. Maka Nabi membiarkan orang Badui itu dengan sabdanya, jangan engkau memutuskan wahai sahabat, biarkan dia lanjutkan. Biarkan dia selesai kencing terlebih dahulu. Maka orang Badui itu kencing sampai selesai. Setelah itu Rasulullah SAW memanggil orang Badui itu dan menasehatinya. Dia panggil itu orang Badui, lalu dia nasihati orang Badui tadi itu. Kata Nabi, sesungguhnya masjid ini tidak boleh digunakan untuk kencing. Masjid tidak boleh digunakan untuk kencing, apalagi di tempat ruang sholatnya. Kan kebanyakan orang itu biar tidak mau sholat masuk kencing sama buang air besar. Ada sebagian orang seperti itu. Bahkan ada orang yang tidak pandai menjaga auratnya, kebelet dia mau kencing, bahkan dia kencing berdiri di masjid. Bahkan ada orang kencing di tempat wudhu, saking kebelet. Jadi jangan heran ketika kita melihat laki-laki kalau mau kencing, pohon ada apa, pohon ada kencing. Batu dia dapat, batu nak kencing. Pohon pisang, bahkan ada juga sopir-sopir daerah, minta maaf saja, kalau dia tidak bisa di pinggir jalan, buka pintu mobilnya, berdiri di situ di pintu mobil, dapat cucur di situ. Kencing di situ. Ini. Nah, Nabi mengatakan, dan lalu Nabi menasehati di dalam hadis ini, Nabi menasehati orang Badui itu, jangan kau kencing, jangan kau membuat kotor, jangan kau bikin kotor di masjid. Masjid adalah tempat untuk sihir, tempat untuk kita berdoa, tempat untuk kita sholat, tempat untuk kita mendengarkan dakwah, tempat yang agung, tempat yang suci. Bahkan masuk di dalam masjid saja pakai sendal dilarang, apalagi kencing dilarang. Nah,
Nabi lalu melanjutkan lagi, ingat, masjid itu juga tempat membaca Quran di dalam. Jangan kau rusakkan masjid di dalam hatimu. Jangan kau masuk di masjid dalam keadaan mabuk. Jangan kau masuk masjid dalam keadaan tidak sadar. Sebab orang yang masuk di masjid hanya mengingat Allah semata. Jangan kau berbisnis di dalam masjid, berdagang di dalam masjid. Tidak boleh kita berdagang di dalam masjid. Jual beli diharamkan di dalam masjid. Berbincang-bincang bisnis di dalam masjid tidak boleh. Yang harus keluar di dalam masjid itu adalah. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan sebagaimana sabda Nabi yang sesuai. Nabi Muhammad memerintahkan seorang sahabat untuk mengambil satu baldi air, satu timba air. Sahabat, sini ke sahabat. Ambil dulu air, satu timba, tempatnya kencing tadi itu baru dibersihkan. Lalu setelah dibersihkan dia menyiram ke atas kencingnya, maka Nabi mengampuni dan tidak memarahi orang Badui yang kencing tapi dia tidak tahu aturan di dalam masjid. Hanya dari itu, dengar baik-baik, artinya masjid untuk apa ibu-ibu? Masjid untuk tempat kita mengingat, mengerjakan sholat. Masjid tempat membaca Quran. Masjid tempat berzikir. Masjid tempat berdoa, meminta sesuai doa. Jadi kalau ada orang ibu-ibu lagi susah, gelisah, punya masalah yang besar, yang kira-kira masalahnya itu dia tidak mampu atasi, maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadis dari riwayat Muslim ini, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi kalau kita galau di luar sana, tempatnya bukan di tempat karaoke, tapi masuk di masjid. Kalau kita lagi pusing, lagi punya masalah yang tidak bisa dipecahkan, masuk dalam masjid, ambil air wudu, sholat, lalu berdoa. Itulah cara orang yang beriman ketika dia ditimpa musibah itu, dia berdoa untuk diangkat musibahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hikmah dari hadis di atas? Ada 7 kesimpulan yang dimana hadis riwayat Muslim tadi, masjid merupakan tempat yang indah. Masjid itu tempat di mana kita mengeluarkan unek-unek. Unek-unek artinya semua permintaan kita. Karena kalau galau kita kasih sama orang, belum tentu dia bisa selesaikan itu galau. Bahkan menambah pusing kalau kita tidak. Datang sama yang menghilangkan galau. Datang kepada yang menghilangkan galau itu. Terus di sini Nabi berpesan, masuklah engkau di masjid sambil menjaga kebersihan dan kesucianmu. Masukmu di masjid tapi jaga kebersihan dan kesucianmu, baik lahir ataupun batin. Itu yang pertama. Rasulullah SAW lalu melanjutkan yang kedua, masjid adalah tempat untuk dimana kita memanggil-manggil Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mengagung-agungkan nama Allah, bertahlil, bertahmid, berzikir dengan memanggil kalimat Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha wallahu akbar. Namun yang ketiga, Nabi lalu melanjutkan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunjukkan akhlak yang baik di dalam masjid, siapa yang menjaga sopan santunnya di dalam masjid, siapa yang menjaga tutur katanya di masjid, siapa yang menjaga etikanya di masjid, maka Allah akan menjaganya di luar masjid. Kalau dia baik di dalam masjid,
dia taat di dalam masjid, dia menjaga kebersihan masjid, dia mensucikan masjid, menjaga sopan santunnya di masjid, Allah yang akan menjaganya dia di luar masjid nanti. Karena dia menjaga rumah-rumah Allah, dia menjaga taman-taman surganya Allah, dia menjaga. Yang keempat, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang sama, hadis riwayat Al-Bukhari, sikap lemah lembut, kesantunan dan lebih memberi kesan kepada orang yang bersalah. Jangan kau hujat orang yang tidak tahu, tapi doakanlah orang yang tidak tahu. Kalau ada orang kotori masjid, mungkin dia tidak tahu, kata Nabi, sampaikan kepada orang itu, masjid tempatnya untuk beribadah, masjid tempatnya untuk membersihkan dari semuanya. Ajari, katakan, jangan kau marahi, jangan kau bentak. Nah, Nabi sendiri marah sama sahabatnya semua. Ketika ada orang salah, dipukul, kencing di dalam masjid. Dia bilang, tunggu dulu, kenapa main pukul-pukul dulu? Tunggu dulu, selesai dikencing sudah itu, panggil baik-baik, dudukkan dia. Kenapa kau kencing di masjid? Ketika Nabi bertanya, kenapa kau kencing di masjid? Lalu orang Badui itu lalu menjawab, ya Rasulullah, saya tidak tahu di mana tempat kencing. Sementara saya sudah kebelet untuk kencing. Begitu juga keadaannya orang-orang di luar sana. Kalau mau kencing, sembarang apa dia dapat tempat, dia langsung kencing. Siapa yang kencing berdiri? Maka di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, maka kencingnya akan diminum oleh jin, dihirup oleh jin. Bahkan tidak boleh kita kencing berdiri. Sunnahnya Nabi kencing duduk. Kencing dalam keadaan menghadap kiblat juga tidak boleh. Biar bagaimana kebelet. Jangan coba-coba kencing menghadap kiblat. Menghadap kiblat dan membelakangi kiblat tidak boleh kita kencing. Menghadap ke sana atau di sini. Misalnya kiblat di sini, kita juga tidak boleh belakangi. Membelakangi kita kiblat lalu kita membelakangi. Bagaimana kalau posisi toiletnya menghadap kiblat? Ya menghadap, tidak menghadap kiblat. Toilet kan ada segi empat, bukan di maju mundur kena, bukan begitu posisinya. Maju kena, mundur dan segi empat. Apalagi kencing dalam keadaan memakai celana, tidak boleh. Ada orang kencing, misalnya laki-laki pakai celana panjang, dia tidak keluarkan celananya, dia langsung kencing dulu. Tidak bisa dia dulu, pasti dibuka celananya. Dibuka kencing. Jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakangi kiblat. Terus yang selanjutnya, kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak memperlakukan orang jahil itu dengan kasar. Jadi Rasulullah bijaksana sama orang jahil. Dia tidak memperlakukan orang jahil itu dengan kasar. Dia tidak memarahinya, dia tidak memakinya. Bahkan dia mendoakan orang jahil itu yang tidak tahu menjadi tahu. Itu Rasulullah. Dia tidak marah sama orang yang jangankan kau kencing di masjid. Rasulullah kita tahu kisahnya. Sudah dilempar batu sampai berdarah sampai apa semua. Bahkan darahnya Nabi itu dia tahan. Saking takutnya itu darahnya Nabi menetes di muka bumi. Ada salah satu riwayat, seandainya darah Nabi yang dilempar pada saat itu jatuh, maka bumi akan goyang, hancur dan tenggelam orang. Takutnya seandainya darahnya Nabi waktu dilempar itu jatuh di bumi, maka bumi tidak mampu menahan kemarahannya karena kekasih Allah dilempar dan dihinakan di dunia. Bumi tergoncang. Kalau bumi tergoncang, orang salah, orang benar akan masuk. Na'udzubillah. Terus yang ketujuh, tidak boleh mencegah sesuatu kemungkaran dengan cara yang salah. Kalau kau mau kasih baik orang, jangan kasih kasar. Iya. Kalau belum di waktunya sholat, jangan kata-katai. Kau itu masuk ke neraka, saya ini sholat, rajin sholat. Kalau ada orang tidak sholat, jangan kau hujat dia orang yang tidak sholat itu. Jangan kau marahi dia. Kalau memang itu ulama, kalau memang para ulama keramat mulutnya, para kiai keramat mulutnya, para habaib keramat mulutnya, untuk mengajak orang sholat langsung masuk sholat,
maka tidak ada nih orang tidak sholat. Kiai, ulama, para habaib, para dai, para ustadz di mana-mana mengajak untuk sholat, tapi kalau belum mendapat hidayah dari Allah, maka belum ada mampu manusia yang mengajak dia masuk ke dalam masjid. Biar capek kau panggil orang sembahyang, kalau tidak mau sembahyang, jangan kau paksa. Yang penting kau sudah panggil nih, kau sudah ajak nih baik, kau sudah ajak di sholat, dia tidak mau, lepas ke urusanmu. Kau ajak dia zikir, dia tidak mau zikir, lepas ini juga urusanmu. Karena urusan-urusan yang wajib saja tidak boleh dipaksakan, apalagi urusan yang sunnah. Tak boleh. Sembahyang, kalau tidak aku baru-baruin. Tidak bisa begitu, saudara. Tidak bisa orang dipaksa orang untuk sembahyang. Tidak bisa orang dipaksa untuk berubah. Tidak bisa orang disulap menjadi tidak sholat menjadi sholat. Ya, ulama masih berdoa, ya Allah, suruh masuk itu orang tidak sembahyang, ya Allah, biar sembahyang maghrib orang nak kejar-kejar di motor. Apa yang kata? Innahu lakum aduun mubin. Orang-orang yang seperti itu, ini adalah bahasa. Setan itu tidak nampak. Setan itu tidak nampak. Lakum aduun mubin. Tetapi setan itu musuh yang nyata. Bagaimana bisa setan itu musuh yang nyata? Setan mencari kawan. Jadi kalau kita mau lihat setan, jangan cari di luar, cari di dalam masjid. Setan itu tidak ada di luar, karena sudah setan yang jalan-jalan yang tidak sembahyang. Kalau mau cari setan itu di masjid. Kenapa? Di masjid saja lalai hati kita, kemana-mana hati kita. Lamanya orang sikir ini yang berapa? Pesan teks baru pukul 20.32. WOWW, beli paket data hari ini min 1R. Di mana aja? Cari setan di masjid. Allahu Akbar. Diingat di semua itu yang dilupa. Yang dilupa 10 tahun diingat. Yang dilupa bertahun-tahun, berbulan-bulan diingat. Nah, boleh menjadi setan musuh. Baca Al-Fatihah, hatinya di mana? Lisannya di mana? Hah? Baca zikir 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikir itu, kalau kita mau lihat zikir itu khusyuk atau tidaknya, bukan dari goyangnya. Jadi jangan kita bilang dia ada orang juga zikir tenang, khusyuk kita ini tenang. Bukan itu juga. Khusyuk itu bukan dilihat dari tenang, bukan dilihat dari banyak goyang. La ilaha illallah. Khusyuk ini goyang-goyang, enggak. Belum tentu. Khusyuk itu hanya tahu, dan yang mengetahui hanya Allah. Kalau ada orang pura-pura khusyuk, nanti ada orang baru tutup matanya, ada orang buka. Begitu juga sholat. Makruh hukumnya sholat tutup mata. Tidak boleh orang sholat tutup mata. Makruh kita. Kalau ada orang sholat tutup, bilang saya nggak mau lihat. Itu nih orang kalau sembahyang di kiri kanannya juga itu yang kiri kanan perhatikan. Jangan terlalu banyak goyang, karena orang yang melihat itu kiri kanan begini cuma mata. Jadi kalau orang sholat jangan mengganggu orang yang sholat lainnya. Jangan cari kalian khusus saja, tapi kalian tidak memperhatikan kekhususan orang. Ada orang sholat, bukan maaf saja. Saya fair saja cerita. Kalau sholat itu ada tuntunannya, bukan kau yang tuntun sholat, tapi kau yang dituntun oleh sholat. Bagaimana cara menuntun sholat? Takbir sudah diatur, bagaimana jaraknya itu takbir. Jangan bertakbir melewati dari. Jangan begini. Ada orang di kiri di kanan. Begitu juga, sholat jangan terlalu banyak gerak. 3 kali berturut-turut kita goyang di dalam sholat dengan sengaja, apa? Bagaimana dengan 3 kali? Kan itu nanti bikin sholat baru banyak gatal di badan. Perhatikan begitu, nanti bikin sudah bertakbir baru banyak. Ya maaf saja, saya berdiri contohkan itu. Setuju? Bagaimana itu orang sholat? Saya berdiri capek. Ada orang sholat. Nah, ini masih. Ada orang begini, ada orang main tangannya begini. Gimana itu sholat? Sholat itu menghadap kiblat dengan khusyuk. Mata tidak boleh begini. Mata di tempat tempat sujud. Tak kau begini. Kalau kau begini saja. Kau lihat goyang-goyangnya kiri kan. Apalagi kau begini. Apalagi ada orang pakai baju Itu makanya kalau sholat jangan pakai baju yang bergambar supaya tidak baca orang di belakang.
Ada tulisannya tuh, macam-macam tulisannya di situ. Nah baca sampai habis. Nah lupa yang baca alhamdulillah. Karena bahas itu tulisan di belakang. Di belakang apa? Di belakang tulisannya. Nah baca itu tulisan. Apalagi tulisan Laskar Yesen. Dari luar. Ada tulisan. Yang mau ngomong apa? Jadi kalau kita pakai baju sholat, bedakan baju sholat, bedakan baju laskar, bedakan baju kerja, bedakan baju hari-hari, bedakan baju ini. Waktu sholat kita pakai baju sholat, tidak ada gambar-gambar. Lebih parah lagi, kalau ada pakai baju kaos, kalau coblos nomor 1. Lebih parah lagi kalau seperti itu. Coblos nomor 1, coblos nomor 2, coblos nomor 3. Ini lebih parah. Jadi sholat jangan mengganggu sholat orang lah. Kecuali ada unsur, ada sakit. Kalau sakit orang, saya kalau sakit ya kita anu. Sekarang sholat yang khusyuk itu simpel, baca betul-betul para sahabat. Makanya para sahabat, sedikit saya lagi ambil ini. Di sini dikatakan sholat di awal sholat sebaiknya Anda membaca An-Nas agar terhindar dari godaan setan. Sebelum bertakbir, sebelum berniat maka sebaiknya membaca surat An-Nas. Setelah itu takbir lagi. Niat itu di hati dan di lisan juga. Nah, tidak usah diperkarakan itu niat di lisan, tidak usah. Bukan. Karena kalau kita sudah niat di sholat tadi tempat wudhu apa semua sudah. Niat itu barengan pada saat takbir. Terus sholat jangan bikin gaya-gaya lain. Jangan dibikin gaya-gaya lain kalau sholat. Gaya-gaya menggerak-gerakkan begini. Ini apa? Tidak. Ayo kita berbicara, bukan berbicara logika. Sholat sambil goyang-goyang begini tangan. Kau ambil referensi dari mana? Saya mau tanya. Siapa yang sholat sambil begini, mungkin dia tahu. Karena ada lagi juga orang begini, ikut nih. Tapi kau ambil referensi dari mana? Ambil ilmunya dari mana? Kita lihat sholat-sholatnya para salafus saleh, para ulama, para habaib. Tidak tak putar-putar itu sembahyang. Tidak tak goyang-goyang tangannya. Ada orang bilang, kenapa kau putar-putar begini? Karena atas, atas. Tidak perlu kau tuliskan. Allah itu ada di hati. Ayo siapa yang menggunakan begini? Ayo kita bicara. Dari mana referensinya? Saya juga punya kitab di sini, Anda juga punya kitab. Ayo nih. Bukan saya mau mengajak berdebat, tapi jangan mengada-ada dan jangan membuat-buat gerakan sholat yang tidak ada tuntunannya. Sholat begini, sudah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tangan kanannya. Assalamualaikum nabalik di tangan kirinya juga ada. Mau apa? Nabi sudah ya Allah. Kau ini aneh kalau jadi sholat. Sujud ya sujud. Saya di sini mungkin, tapi saya ada biasa saya dengar. Mungkin sajid ya, Pak Erwin sajid pada saat sujud. Pak sajid. Asma kan? Asma. Jadi jangan kita berprasangka Pak Erwin kalau sujud itu sakit asma ya. Bukan karena sengaja. Yang penting bukan disco. Tidak. Ada juga salah satu sedikit keluarnya nafas. Pak Erwin, saya ini Pak Erwin sudah kurang lebih 20 tahun saya kenal beliau ini. Belum ada saya punya tempat zikir, dia sudah ini Pak Erwin. Sudah kurang lebih belum ada saya punya tempat Pak Erwin ya. Masih di Dentata ya. Saya masih kontra di Dentata, beliau sudah ikut sampai detik sekarang beliau. Di mana saya ada di situ, itu namanya dikasih besti. Baik, mungkin itulah yang saya bisa sampaikan. Mari kita jaga hati kita. Jangan pernah menegur orang di tempat keramaian. Kalau nasihat, saya bukan menegur, saya memperbaiki. Kalau ini kan nasihat, tapi kalau ada orang
Mau dinasihati baru banyak orang, oh kau begini, tidak boleh kita begitu. Ada tempatnya. Kalau kita mau nasihati, naik di mimbar di sini baru kau sampaikan. Itu namanya nasihat. Kalau saya di sini mau bicara apa saja, bebas. Karena memang sudah waktunya saya bicara, karena saya di mimbar. Kalau saya turun di mimbar, baru saya kata-kata orang, kenapa kau tidak sembahyang? Salah saya, karena bukan pada tempatnya saya menyampaikan. Paham tak? Jadi insya Allah mohon maaf lahir batin, semoga ibadah kita, sholat kita, zikir kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan Allah berikan kita ampunan lahir dan batin. Allah sucikan jiwa kita, Allah maafkan segala dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja ataupun yang kita tidak sengaja. Dan insya Allah semoga kehadiran kita semua, duduknya kita di tempat ini, insya Allah kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan suci, bersih, lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin bila mana ada kata yang kurang berkenan yang keluar dari mulut saya, itu pun datang dari nafsu dan diri saya sendiri. Kalau ada pesan, nasihat, kalam yang kita bisa petik di hari ini, itu pun datang dari Allah Jalla Jalaluhu. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu